Israel semakin tertekan setelah mendapat serangan kejutan dari warganya sendiri. Militer IDF di tepi barat tiba-tiba diserang karena warganya menginginkan perdamaian di jalur Gaza. Di sisi lain, negeri Zionis masih dihadapkan ancaman berat dari negara-negara Eropa. Prancis dan Spanyol diketahui mendesak Israel untuk segera mengakui Palestina. Penasaran kisahnya seperti apa? Ancaman nyata Iran buat Israel mundur selangkah. Israel benar-benar frustrasi karena gagal menjalankan misinya saat perang melawan Iran. Selain menyerang warga dan nuklir Teheran, negeri Zionis juga berambisi melenyapkan Ayatullah Ali Khamenei. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Pertahanan mereka, Israel Katz. Dirinya mengaku kehilangan jejak Khamenei meski sudah mengerahkan banyak pembunuh bayaran. Kami yakin bisa menghabisi Khamenei, tetapi dia sadar betul akan hal itu. Khamenei bersembunyi sampai kedalaman dan memutus kontak dengan para komandan, ujar Katz. Pada akhirnya, hal ini membuat Iran tetap siaga satu dengan ancaman serangan Israel. Negeri para mullah mengendus siasat licik Israel yang bakal melanggar gencatan senjata untuk memenuhi ambisinya. Kami meragukan komitmen musuh terhadap gencatan senjata. Kami sepenuhnya siap untuk memberikan tanggapan tegas jika terjadi agresi berulang, tegas Kepala Staf IRGC Abdul Rohim Musavi. Di luar prediksi, ancaman terbesar Israel justru datang dari Rusia. Negeri beruang merah benar-benar naik pitam dengan rencana pelenyapan Ali Khamenei. Alhasil, mereka langsung mengeluarkan peringatan ke Israel supaya gak bertindak macam-macam. Bahkan Dmitry Peskov berjanji bakal meratakan Tel Aviv jika rencana tersebut masih dijalankan. Tidak ada negara atau kelompok yang boleh mendiskusikan pergantian kekuasaan negara lain. Jika ini terjadi, maka dunia akan masuk neraka, kecam juru bicara Kremlin tersebut. Di sisi lain, Iran bisa memanfaatkan kebobrokan situasi Israel pasca perang. Negeri Zionis tengah pusing mencari tambahan dana hingga 283 miliar rupiah untuk membenahi militer. Artinya, mereka saat ini masih kekurangan amunisi penting, termasuk pencegat rudal. Alhasil, Israel diprediksi bakal porak-poranda jika Iran melancarkan serangan mendadak. Eropa turun tangan hentikan rezim Netanyahu. Israel semakin terpojok karena terus ditekan oleh sejumlah negara Eropa. Benua Biru dikabarkan kesal bukan main dengan tindakan entitas Zionis yang sangat di luar nalar. Bagaimana tidak, sejumlah negara Uni Eropa aktif mengecam kekejian Israel. Salah satunya Prancis yang kesal bukan main dengan aksi rezim Benjamin Netanyahu di jalur Gaza. Buktinya, Kementerian Luar Negeri Prancis mendesak Israel segera melakukan gencatan senjata. Prancis mengecam serangan Israel yang menghantam warga sipil yang berkumpul di sekitar pusat distribusi bantuan di Gaza tadi malam, yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan luka-luka. Aksi mengecam Israel juga dilakukan pemerintah Pranis di dalam negeri. Buktinya, wali kota Nis dipaksa mencabut bendera Israel setelah mendapat larangan dari pengadilan tata usaha setempat. Sementara itu, gelombang dukungan terhadap Palestina terus digaungkan oleh Spanyol. Buktinya, Perdana Menteri Negeri Matador mendesak terciptanya perdamaian di bumi para nabi. Apa yang terjadi di Gaza sama seperti neraka jahanam dan kita tidak dapat membiarkan situasi terus memburuk, tegas Pedro Sanchez. Sanchez juga geram dengan tindakan Uni Eropa yang dinilai munafik. Politisi 53 tahun ini kesal bukan main melihat benua biru yang ogah menindak keras Israel. Padahal di saat yang bersamaan Uni Eropa terus mendesak gencatan senjata tercapai. Di Gaza, saya masih tak habis pikir karena kita berani menyangsi Rusia akibat tindakannya di Ukraina, tetapi lalai melihat Israel yang terang-terangan melanggar HAM, ungkap Sanchez. Serangan balasan buat panik Zionis. Aksi tegas Eropa yang mau turun tangan seketika membukakan mata penduduk Israel. Pasalnya mereka sudah lelah dengan perang tak berkesudahan yang menimpa negaranya. Alhasil ratusan pemukim di tepi barat langsung menggelar demo besar-besaran. Mereka ingin membela rakyat Palestina yang selalu ditindas oleh tentara IDF. Para demonstran meluapkan emosi hingga menuntut komandan batalion tepi barat untuk segera diadili. Saking kesalnya mereka sampai berani bentrok dengan anggota militer. Para aparat langsung keteteran menghentikan gelombang protes yang terus berdatangan. Sampai-sampai pangkalan Brigade Regional Benyamin berhasil ditembus oleh massa. Tanpa banyak cincong, para warga langsung membakar instalasi keamanan di sana. Alhasil, negeri Zionis dikabarkan harus menanggung kerugian senilai miliaran shekel atau miliaran rupiah. Serangan tersebut bukan satu-satunya yang menimpa Israel dalam seminggu belakangan. Sebelumnya, rezim Benjamin Netanyahu juga dikejutkan dengan serangan mendadak kelompok Houthi.
Milisi Yaman tersebut menembakkan rudal Zulfikar yang mempunyai berat 250 kg. Houthi menyebut serangannya kali ini berhasil menyasar fasilitas militer dan pemukiman di Bershifa. Saking brutalnya gempuran milisi Yaman sampai bikin penduduk Israel keringat dingin. Mereka panik setengah mati mendengar raungan sirine keamanan yang menggelegar di seluruh wilayah. Setelah serangan ini, Houthi berjanji bakal terus menghabisi Israel sampai ke akar-akarnya. Mereka mengaku gak akan berhenti sampai genosida Gaza dihentikan total. Bahkan milisi ini sudah mengantongi target serangan selanjutnya. Mereka ingin meratakan fasilitas militer Israel lainnya di kota Jaffa dan Haifa. Dipaksa menyerah dalam keadaan memalukan. Israel semakin menanggung malu karena dipaksa menyerah oleh sekutunya sendiri. Negeri Zionis dikabarkan didesak Amerika untuk menghentikan berbagai aksi kejinya di jalur Gaza. Buktinya, Donald Trump terus mendesak Israel agar menyepakati gencatan senjata. Tujuannya agar para tawanan Hamas bisa dipulangkan dengan selamat. Politisi 79 tahun ini juga gerah melihat militer Zionis terus membuat warga Gaza menderita. Wahai Israel, segera capai kesepakatan di jalur Gaza. Kembalikan para sandera yang ditawan, tulis Donald Trump di media sosial X. Padahal Israel awalnya ingin membuat penderitaan kepada Hamas. Kehadiran rezim Zionis dikabarkan siap bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan di jalur Gaza. Apalagi tekanan terhadap Benyamin Netanyahu semakin tinggi di dalam negeri. Pasalnya, sejumlah mantan politikus Israel angkat suara terhadap kekejian di jalur Gaza. Salah satunya adalah Naftali Bennett yang murka dengan tindakan Netanyahu. Bennett mendesak politikus 75 tahun tersebut segera lengser dari jabatan Perdana Menteri. Pasalnya, Netanyahu sudah berkuasa selama 20 tahun lebih. Politisi kelahiran Tel Aviv ini juga dianggap gagal dalam mengatasi konflik di jalur Gaza. Gak heran, Bennett menuding Netanyahu menjadi biang keladi di balik perpecahan warga Israel. Netanyahu berkuasa terlalu lama dan itu tak masuk akal. Dia memikul tanggung jawab besar atas perpecahan dalam masyarakat Israel, ujar Bennett.